Mari kita simak apa kata Tuhan seperti topik yang sudah saya bagikan di dalam poster mengenai kedatangan Tuhan atau kedatangan Yesus. Kita semua percaya Tuhan akan datang kembali, amin. Semua percaya Tuhan akan datang kembali, amin. Itu iman kita. Yesus sudah naik ke sorga. Yesus sudah terangkat ke sorga. Tapi ketika ia terangkat ke sorga, Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Waktu para murid mereka sedang menatap ke langit ketika Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus sudah naik ke surga, tapi Yesus juga pasti akan datang. Amin. Filipi pasal 3 ayat 20 hingga 21. Akan tetapi kewargaan kita adalah surga, di mana kita dengan penuh semangat menanti-nantikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ia akan mengubah tubuh keinginan kita menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Dengan kuasanya itu, Kristus mampu membawa segala sesuatu tunduk kepadanya. Waktu Yesus datang, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Saya pernah khotbahkan tentang tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan Yesus. Cepat atau lambat, suka ataupun tidak suka, siap ataupun tidak, hari ini kah, besok kah, lusa kah, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau tahun-tahun yang ada di depan, kita masih ada ataupun nanti kita sudah dipanggil Tuhan dan tubuh kita di bumi ini sudah rusak, kita tetap akan melihat kedatangan Tuhan. Kita akan tetap menerima kedatangan Tuhan. Suka atau tidak, Tuhan akan datang kembali. Karena ini yang Ia firmankan, karena ini yang Ia sampaikan, karena inilah yang menjadi iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan akan datang kembali, Tuhan datang kembali untuk setiap kita orang percaya. Tuhan datang secara universal ataupun Tuhan datang kembali secara pribadi untuk kita menyebut setiap kita saleh-salehnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan? Atau bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Yesus? Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebelum Yesus meninggalkan para murid dan orang percaya pada waktu ia berada di bumi, Yesus sudah berpesan bahwa jangan gelisah hatimu, jangan tawar hatimu dalam keyakinan, dalam imanmu, tapi percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Yesus sudah terangkat ke sorga. Dia sudah dan sedang menyediakan tempat untuk kita. Dan Dia akan datang kembali dan akan membawa kita untuk bersama-sama dengannya. Ini satu sukacita, ini satu pengharapan dan satu kegembiraan untuk setiap kita yang percaya. Jadi maut bukanlah menjadi masalah, kematian bukanlah menjadi akhir dari segala-galanya, karena kita suatu hari kelak akan kembali dikumpulkan, akan kembali diangkat tubuh kita, walaupun nanti kita akan kembali kepada tanah. Karena itu yang Yesus katakan juga, dari debu kembali kepada debu, ya. Ayub juga katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungnya ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita akan kembali kepada debu, tapi ingat, walaupun tubuh kehinaan kita ini akan rusak, tapi ketika waktu Yesus datang, tubuh kita akan diubahkan, kita akan diangkat, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Jadi jangan gelisah, jangan tawar hati, jangan kecut hati, tapi teguhkanlah imanmu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Kita ketika menanti kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, untuk membawa kita masuk dalam surganya, bukan hanya keyakinan yang Tuhan mau lihat, tapi Tuhan juga mau lihat apakah kita masih ada tetap tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus. Tinggal ini juga mempunyai arti kita ada dan terus hadir. Kita tetap berada di dalamnya. Kita bertahan dan kita tidak beranjak di dalam Kristus. Jangan engkau lari daripada Tuhan. Jangan karena masalah engkau meninggalkan Tuhan, engkau meninggalkan Yesus. Jangan karena pasangan hidup engkau meninggalkan Yesus. Jangan karena ekonomi engkau meninggalkan Yesus. Jangan karena keuangan engkau meninggalkan Yesus. Karena ketika kita tidak tinggal lagi di dalamnya, jangan sampai waktu Tuhan datang kita tidak dibawa olehnya, kita tidak bersama-sama untuk masuk ke dalam surganya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tinggallah di dalam Kristus dengan benar. Tetap hadir, terus hadir, bertahan dan tidak beranjak dalam imanmu, dalam keyakinanmu kepada
kepadanya. Karena Yesus sungguh akan datang. Karena Tuhan akan datang. Karena apa yang kau ada dan miliki dalam dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal. Dan kita akan meninggalkan segala kefanaan dalam dunia ini. Dan kita akan kembali kepada Tuhan dalam surga. Tadi Filipi pasal 3 ayat 20 katakan keluarga kita yang sejati bukan warga di dalam dunia ini, tapi keluarga negaraan kita adalah di surga. Jadi tetap tinggal di dalam Kristus. Yang berikutnya, sikap menanti kedatangannya. Masih di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian, saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi seperti apa keadaan kita nanti belumlah tampak. Namun kita tahu bahwa ketika Ia datang, ketika Tuhan datang, ya, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan, ya, ini pengharapan ini di dalam Kristus. Ia menyucikan dirinya seperti Kristus adalah suci. Kuduslah kamu, sebab aku ini apa? Kata Tuhanku, kudus. Tuhan mau kita menyucikan diri. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya mempelajari dan menganalisa teks di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga terlebih khusus, maksud dari menyucikan diri ini berarti bahwa kita perlu menjaga diri kita agar benar-benar kita suci. Coba next dulu ya, Pak Blego di belakang, coba tolong next. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan bahwa menjaga dirinya sungguh-sungguh suci. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan FHYH berkata berusaha untuk tetap suci. Dalam terjemahan yang berikutnya, ya, dalam terjemahan berikutnya di dalam terjemahan sederhana versi yang ketiga dikatakan menjaga kesucian hidup. Jadi dalam kita menantikan kedatangan Yesus, menantikan kedatangan Tuhan, kita juga perlu memperhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup, bagaimana kita menjaga kesucian hidup, bagaimana kita berusaha untuk tetap hidup dalam kesucian dan kekudusannya Tuhan. Tuhan sudah melayakan kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, Tuhan sudah tidak lagi memperhitungkan kesalahan dan dosa yang kita buat. Oleh sebab itu kita pun harus memiliki respon yang benar dalam menjaga yang namanya kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Karena ini sikap yang Tuhan mau lihat ketika Ia datang di dalam kemuliaannya kelak. Dia mau lihat apakah kita masih menjaga kekudusan hidup sama seperti Kristus yang adalah suci ataukah tidak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sikap yang berikut di dalam Titus pasalnya yang kedua
ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan di dalam Titus pasal 2 ayat 11 hingga 13, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dalam menantikan penggenapan pengharapan, dalam menantikan Tuhan datang kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita kembali ke dalam surganya, kita dididik, kita diajar, kita dibentuk untuk meninggalkan kefasikan. Tahu kefasikan? Biasa kita dengar orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Orang fasik itu orang yang malas tahu dengan Tuhan, ya. Jadi jangan bilang orang fasik itu ada di luar kekristenan. Ada banyak orang status Kristen juga tapi kehidupannya fasik. Artinya dia tidak mau mengenal Tuhan, tanpa Tuhan, dan malas tahu, serta tidak menyadari akan hadirnya Tuhan. Dan kehidupan kekristenannya hanya KTP belaka. Alkitab katakan tinggalkan kefasikan, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Karena keinginan duniawimu itu hanya sementara. Tapi hiduplah dalam kebijaksanaan, hiduplah dalam keadilan, dan hiduplah dalam beribadah di dunia ini. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan bahwa latihan badani itu apa? Terbatas gunanya, tetapi ibadah itu tidak terbatas gunanya, karena berguna untuk hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan ada di depan. Miliki sikap hidup yang benar dengan tinggalkan kefasikan, tinggalkan keinginan-keinginan dunia, tapi hiduplah dalam kebijaksanaan, keadilan, dan hiduplah sebagai orang-orang yang beribadah di dalam dunia ini sambil menantikan kedatangan Tuhan. Yang terakhir, firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 4 pasal 3 ayat 4 dan ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, ya, karena Kristus akan menyatakan diri, dan kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia, dan iman kita akan menyatakan bahwa benar kita adalah anak Allah, maka matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Seperti yang tadi Titus pasal 2 tadi katakannya, ayatnya yang ke-11 hingga 13. Ini yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi jangan berpikir saya sembah-sembah patung, sujud patung, ya, saya ibadah kepada Allah lain, ya, pakai apa? Jimat, ya, pakai apa? Jampi-jampi, pakai apa? Ikat pinggang merah kan? Pakai apa, ya? Batu kan?
Kepala kambing kah? Kayu kah? Apa itu? Taring kah? Baru saya sembah berhala. Wujud dalam penyembahan berhala juga kita katakan ketika kamu hidup dalam percabulan, ketika engkau hidup dalam kenajisan, ketika ada hawa nafsu, ya, nafsu jahat, ketika engkau hidup dalam keserakahan, mementingkan diri sendiri, itu sama dengan penyembahan berhala. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan ini bukanlah sikap yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan bilang matikan. Tahu matikan ya? Kalau mikrofon ini saya matikan. Berarti tidak berfungsi lagi, tidak berjalan, tidak digunakan lagi, tidak hidup ya. Saya buang, saya taruh ya. Ini matikan. Matikan apa? Matikan hal-hal yang duniawi, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan dalam menantikan kedatangan Kristus. Sebab apabila Ia datang, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia, Tuhan kita, di dalam kemuliaan-Nya kelak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran-kebenaran ini begitu luar biasa, mengingatkan kita anak-anak Tuhan yang masih ada hari ini, yang masih diizinkan Tuhan menjalani hari-hari ini, yang masih diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan. Apakah engkau siap ketika Tuhan datang memanggilmu? Apakah engkau sudah mempersiapkan diri dalam menantikan Tuhan datang? Ingat kebenaran firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jangan hidup dalam kegelisahan. Percayalah kepada Allah. Teguhkanlah imanmu di dalamnya. Dan percayalah kepada Yesus. Karena Dialah satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6 katakan, I am the only way. Saya satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Percaya kepada Yesus dengan benar. Tapi lebih daripada itu, tinggallah juga di dalam Kristus. Jangan beranjak, jangan kecewa, jangan berpaling dari Tuhanmu Yesus Kristus. Kata 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Tetapi juga berusahalah dan jagalah kesucian hidupmu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 hingga 3. Dengan apa? Dengan kita meninggalkan kefasikan, dengan kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dengan kita sebaliknya hidup bijaksana, adil dan beribadah. Dan yang terakhir, jauhkanlah yang namanya penyembahan berhala. Model-model penyembahan berhala seperti ya Kolose pasal 3 ayat 4 hingga ayat 6 katakan, tinggalkan, matikan dalam dirimu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan nafsu yang jahat, serta segala bentuk keserakahan. Karena itu mendatangkan murka Allah. Karena itu akan mendatangkan masalah ketika Tuhan datang menjemput sekalian kita saling-salingnya. Bapak Ibu yang saya kasihi,
dalam Yesus Kristus. Inilah 5 kebenaran yang ingin saya bagikan bagi kita hari ini dalam menyikapi kedatangan Tuhan. Tuhan sudah pasti datang. Amin. Tuhan akan datang, cepat atau lambat, suka atau tidak, siap ataupun tidak. Tuhan akan datang menjemput kita. Tuhan akan datang secara universal. Tuhan akan datang dalam awan-awan dan dalam kemuliaannya, dengan malaikatnya, bala pasukan surganya. Tuhan juga akan datang secara pribadi untuk saudara dan saya. Tuhan akan datang dan melihat hidupmu dan hidupku. Apakah ada sikap yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan, ataukah waktu Tuhan datang kita justru tidak diangkat di dalam kemuliaannya. Kita tidak dibawa masuk di dalam surga, kata yang merising. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian yang begitu luar biasa di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 238. Tak lama Tuhan datanglah, bersiaplah dirimu, milikilah sikap yang benar, nantikanlah Tuhan dengan benar. Karena apa? Ayat 2 katakan, segala barang hilanglah dan lenyap, tetapi waktu Yesus datang, dia akan kembali beri tetap, dan dia akan duduk di atas kebesarannya, dan dia akan menghakimi dunia dengan adil, menghakimi kita dan melihat apakah kita benar-benar adalah anak-anak Allah, apakah benar kita taat dalam menantikan Tuhan, apakah kita seperti 5 gadis yang bijaksana yang tetap menyalakan pelitanya dalam menantikan mempelai laki-laki, ataukah kita seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan pelita. Puji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman 238, biarlah meneguhkan kebenaran firman, biarlah mengingatkan kita dalam bersikap dengan benar menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya.